Apalagi saudara-saudariku, jumpa lagi dengan Patrus Allegro. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Yohanes bab 8 ayat 32 ya. Belajar tentang kebenaran, jangan belajar untuk membenarkan diri ya. Ya kan? Gas. Jadi pertanyaan yang mau kita jawab malam ini adalah, benarkah Alkitab itu bukunya orang Katolik? Ya, mungkin ini klaim kalau terlalu bold. This is too bold claim. Let's change the question. Ya. Apakah Gereja Katolik memberi kita Alkitab? Apakah Gereja Katolik memberi kepada kita Alkitab? Atau dengan kata lain, apakah Gereja Katolik menghadiahkan Alkitab kepada dunia? Jawaban cepatnya, the quick answer is yes. Quick answer is yes. Jawaban cepatnya adalah ya. Kenapa? Siapa coba? Tapi ya, mari kita pelajari lebih dalam pertanyaan ini untuk memastikan bahwa bisa dipahami dengan benar. Apa artinya? Alkitab itu bukunya orang Katolik. Apa artinya? Gereja Katolik memberi kita Alkitab. Ya kan? Nah, dalam bahasa sehari-hari, dalam ucapan sehari-hari, kitab suci atau kalau dalam bahasa Inggrisnya scripture atau scriptura dalam bahasa Latin itu digunakan secara bergantian, silih berganti dengan Biblos atau Bible atau Alkitab. Jadi dalam hal ini mari kita bedakan apa itu scripture, kitab suci, dan apa itu Bible, Alkitab. Nah, dan dalam sebagian besar konteks tidak ada masalah dengan ketumpang tindihan ini, silih berganti ini. Tapi tidak dalam hal yang akan kita bincangkan hari ini. Malam ini, Scriptura dan Biblos, Biblia, ya, Biblika, Biblia, dua hal yang berbeda, ya kan? Oke, karena Gereja Katolik tentu saja memberi kita Alkitab, Biblia atau Biblos atau Bible. Tetapi Gereja Katolik tidak memberi kita semua kitab suci, scriptura. Ya. Jadi, Gereja Katolik memberi kita Bible. The Bible is a Catholic book. Ya. Tapi bukan Sacra Scriptura, itu est Catholicos. Bukan begitu. Ya. Jadi Bible itu bukunya orang Katolik. Nah, buku orang Katolik itu terdiri dari Sacra Scriptura. Ya kan? Sampai sini bisa paham. Oke. Jadi mari kita lihat antara kitab suci, Sacra Scriptura atau Sacred Scriptures, dan Alkitab atau Holy Bible. Ya, Holy Bible dan Sacred Scripture itu, mari kita lihat. Yang pertama kita lihat tentang Sacred Scriptures atau Scriptura. Ya. Biasanya kedua istilah ini persis sama ya. Scripture dan Holy Bible itu dua-duanya persis sama. Sampai kita masuk ke detailnya, baru kemudian kita bisa bedakan. Ex distinctio claritas. Oke. Kitab suci ini atau ya Scriptura itu adalah firman Tuhan yang mana Roh Kudus mengilhami orang-orang kudus untuk menuliskannya. Ya. Roh Kudus mengilhami orang-orang tertentu untuk menuliskannya. Ingat, Roh Kudus tidak mengilhami huruf-huruf mati atau bunyi-bunyi mati. Tidak ada kan seperti itu. Roh Kudus mengilhami orang, menginspirasi orang. Roh Kudus tidak menginspirasi tulisan. Roh Kudus mengilhami orang-orang kudus untuk menuliskannya. Nah, untuk tujuan pembahasan ini ada dua set tulisan suci atau Sacra Scriptura, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Vetus Testamentum dengan Novum Testamentum. Ya. Perjanjian Lama ditulis oleh orang-orang Yahudi sebelum Kristus lahir, sebelum Tuhan kita Yesus Kristus lahir. Before Christ, BC, sebelum Masehi. Nah, Perjanjian Baru ditulis oleh orang-orang Kristen setelah Yesus disalibkan dan bangkit. Ya. Sebagian besar orang Kristen ini adalah orang Yahudi,
Tetapi salah satu dari mereka adalah mantan pagan. Ya. Jadi jangan jangan alergi dengan paganisme ya. Mantan pagan yaitu Santo Lukas, ya, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dan ingat, mereka semua beragama Katolik, bukan dari sekte Ortodoks ataupun sekte Protestan. Kedua sekte ini baru muncul kemudian dalam perjalanan sejarah. Setuju? Ya. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa perjanjian baru diberikan kepada kita oleh Gereja Katolik. Tetapi perjanjian lama diberikan kepada kita oleh orang Yahudi. Berikutnya tentang the Holy Bible, Bible atau Alkitab. Holy Bible, Alkitab adalah kompilasi perjanjian lama dan perjanjian baru dalam satu penjilitan. Kompilasi perjanjian lama dan perjanjian baru dalam satu penjilitan. Gereja Katolik Ritus Barat atau Romawi sejak zaman Santo Hieronymus telah menggunakan Alkitab dengan 73 buku berdasarkan Vulgatanya Santo Hieronymus. Nah, seperti yang mungkin sudah kita ketahui semua, Luther mengeluarkan dari Alkitab Katolik 7 kitab yang dia sebut apokrifa, yang sebenarnya adalah Deuterokanonika, dan menetapkan kanon Alkitab yang terdiri dari 66 kitab. Ya. Dan akhirnya orang-orang Yahudi, mereka tidak menggunakan Alkitab. Orang-orang Yahudi tidak tahu Alkitab. Kan saya sudah pernah bilang Yesus itu tidak kenal Alkitab. Ya. Dan pernyataan itu viral karena pemahaman yang sangat tinggi, pemahaman akademis intelektual di luar sana. Mereka tidak mengenali perjanjian baru. Mereka juga tidak menyebut kanon mereka perjanjian lama. Tidak. Mereka menyebut kitab-kitab yang mereka kanonkan itu sebagai Taurat atau Tanakh. Ya. Jadi kita tidak perlu menyinggung kanon Gereja Timur atau non-Katolik lainnya, karena kanon mereka bersifat lebih cair. Ya, lebih cair. Jadi apa yang pernah dibacakan dalam tradisi, dalam liturgi, secara tradisi dibacakan dalam liturgi, yang menjadi salah satu syarat kanonik, itu buku itu dibaca dalam liturgi, tulisan-tulisan itu dibacakan saat liturgi, dalam perayaan liturgis. Karena itu ketika Gereja Katolik secara final menetapkan kanon, mereka tetap melanjutkan tradisi membaca buku-buku yang pernah dibaca di dalam liturgi mereka. Jadi mereka tetap menghargai tradisi mereka, maka mereka memasukkannya ke dalam kanon mereka. Jadi kanon gereja-gereja Timur, Katolik Timur dan gereja-gereja Timur yang skismatik itu bersifat lebih cair, seperti bola lilin, tapi tetap utuh. Ya. Nah, beberapa gereja Timur, misalnya Ortodoks Ethiopia, itu memiliki 88 kitab dalam kanon mereka. Ya. Intinya 73 kitab itu diakui secara universal. Sampai abad ke-15, ada beberapa orang yang mendapat pengetahuan Roh Kudus, terutama Calvin, itu kan mati-mati mendapat pengetahuan Roh Kudus, lalu dia membuang 7 kitab yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Luther, Calvin, dan lain-lain. Kemudian ada Konsili Trente dan Vulgata, ini penting. Pada tahun 1600-an, Konsili Trente diadakan untuk memperbaiki kesalahan Protestan. Ingat, kesalahan Protestan yang awal itu. Ya. Orang Katolik yang protes maksudnya. Orang Katolik yang protes itu disebut Protestan pada abad ke-16, bukan yang Protestan sekarang. Salah satu kesalahan Protestan itu adalah pencetakan banyak Alkitab yang sesat. Ya, sesat. Ya, dan diterjemahkan dengan buruk. Ya. Untuk memperbaiki situasi ini, Konsili Trente mengisolasi satu versi Alkitab yang sepenuhnya dapat dipercaya. Gereja Katolik berhak, kalau tidak bidat-bidat muncul berkeliaran sejak saat itu. Konsili Trente menjunjung tinggi keabsahan Vulgata dan menganiaya siapapun yang menyangkal kesucian dan kanonisitas kitab-kitab Vulgata secara keseluruhan dan di semua bagiannya. Vulgata adalah Alkitab pilihan di dunia Barat
dari abad keempat sampai ke abad ke-16 sampai munculnya mesin cetak. Itu pun Alkitab pertama, buku pertama yang dicetak oleh mesin cetak temuan Jean Gutenberg itu adalah kitab sucinya orang Katolik dengan 73 buku. So, siapa yang mengurangkan? Ya, periksa sejarah. Ya, mesin cetak itu mencetak kitab suci itu sebelum Luther protes banyak-banyak. Jadi, mesin cetak itu mencetak 73 buku. Berarti, kesimpulannya, bukan pada Konsili Trente kan, seperti yang dihoax-hoaxkan oleh beberapa apologet yang tidak tahu sejarah. Oke, Konsili Trente tidak menyangkal keabsahan, kesakralan, atau kanonisitas kanon ortodoks. Ya. Ya. Jelas karena Gereja Katolik masih terus mengharapkan reunifikasi. Jadi kanon mereka tetap cair karena mereka mempunyai tradisi, yaitu tradisi Timur. Tapi 73 tetap diakui dengan harga mati 73. Jadi saudara-saudari, jawaban terhadap pertanyaan kita ini, ya, Gereja Katolik memang memberikan kepada dunia Alkitab. Tidak bisa disangkal. Ya. Gereja Katolik menulis Perjanjian Baru. Ya. Kemudian mengambil kitab suci Yahudi, karena mereka memang orang Yahudi, dan menggabungkannya dengan Perjanjian Baru untuk membentuk Alkitab. Jadi ketika kita memeriksa sejarah, datang saatnya ketika beberapa orang tertentu yang merasa sangat cerdas memahami pengetahuan Tuhan, lalu memikirkan suatu teori sedemikian rupa sehingga membuang 7 kitab dari situ agar teorinya bisa dilanjutkan banyak orang. Dan itu terus berlangsung sampai sekarang ini menjadi apa yang dinamakan Protestantisme yang sepakat untuk tidak sepakat dalam hal-hal doktrinal. Yang penting Yesus dan Alkitab yang disunat menjadi 66. So, jawaban penjelasan singkat ini tidak perlu data, full data. Kalian cari sendiri data sejarah. Karena mau memverifikasi data kebenaran Gereja Katolik adalah silahkan sendiri belajar sejarah. Karena kita mau kasih data selama 2000 tahun ini, kita tidak punya kerja, kan? Selamat belajar sejarah. To be deep in history is to be choose to be Protestant. Ya, jadi sekali lagi, the Bible is a Catholic book dan Gereja Katolik memberi kepada kita Alkitab.